Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi. Silahkan memperkenalkan diri Anda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puput Alningsih. Saya dari SMA N1 Madiun dan saya tinggal di Tanegoro. Mbak Puput, jadi saya panggil kesini tadi udah tahu apa kegiatan ini, apa udah tahu apa belum? Belum. Jadi gini Mbak Puput, saya panggil ke sini karena saya sebagai konselor ingin membantu masalah Mbak Puput yang terkait dengan jarang mengerjakan tugas sama sering membolos kelas. Dan yang saya lihat di data guru, banyak yang Anda tidak hadir dan jarang mengerjakan tugas. Apa itu benar, Mbak? Iya, benar. Mengapa Anda melakukan seperti itu? Sebelumnya karena saya itu ngikut teman-teman saya, jadi saya itu kebawa arus teman-teman. Jadi teman-teman saya itu kayak kadang kalau hari Senin tuh ngajak nggak usah masuk deh, kayaknya upacara deh, ini mesti lama gitu. Dan itu pasti ngajak, lah nggak usah masuk aja gitu. Dan itu nggak cuma hari Senin aja, jadi kayak sering juga itu pas kayak ada mata pelajaran gitu loh, kayak seumpama matematika. Nah, matematika itu teman-teman tuh nggak suka. Nah, jadi kayak langsung udah deh gak usah ikut kelas, langsung bolos aja gitu. Nah, itu yang bikin sering bolos sama turunnya nilai ya gara-gara teman-teman. Tapi bukan nyalahin teman-teman juga sih Bu, tapi hal utama yang mendasari bolos sama nilai jelek tuh itu. Berarti Mbak Puput itu udah gampang dipengaruhi sama teman gitu, atau hanya aku pengen ini, aku pengen gini gitu. Apa biar kelihatan kalau bolos atau apa itu merasa gaul lah bahasanya sekarang. Kayaknya ketiga faktor itu masuk semua situ. Jadi kayak seumpama yang pertama tadi dikarenakan cepat terpengaruh. Nah, itu juga benar, soalnya pas umur segini itu ikut temen tuh enak gitu loh. Nah, saya gitu, kalau kita nggak ngikut temen itu nggak mau temenan sama kita. Jadi apapun kegiatannya mesti kita ngikutin. Walaupun itu hal buruk, tapi tetap ikut. Soalnya kalau nggak gitu nggak punya temen. Terus yang kedua tadi, gara-gara
gara-gara dipengaruhi kayak oh ya, terus gara-gara itu biar gaul. Nah, di umur segini itu semuanya itu kayak apa, nyari jati diri nggak sih Bu? Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang bisa apa namanya, melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kita. Nah kayak itu tuh kayak kalau bolos kan tujuannya kayak nongkrong. Nah nongkrong kan kayak tujuannya kan biar kayak gaul lah kalau Gen Z bilangnya gitu sih Bu. kalau menurut kamu dari faktor keluarga itu support nggak sama nilai akademik prestasi kamu, atau menuntut kamu harus begini begitu, atau atau membiarkan desak karepmu kono-kono? Kalau tuntutan dari keluarga sih kayaknya nggak ada ya Bu. Soalnya kayak walaupun nilai jelek tuh orang tua kayak nggak marahin, tapi kayak ya udah nanti belajar lagi ya gitu. Nah tapi kalau masalah sering bolos dan lain-lain itu orang tua belum tahu sih, karena orang tua nggak tahu kayak kita bolos padahal kayak gini. Jadi kita isinya tuh sekolah. Yeah. Nah padahal tuh kita ke rumah temen atau gimana gitu. Jadi kita itu nggak jujur, saya itu nggak jujur ke orang tua. Jadi orang tua taunya saya sekolah ya sekolah. Mengapa Anda punya pemikiran seperti itu? Seperti apa? Yang berbohong pada orang tua, yang mendasari Anda berbuat seperti itu? Karena kalau kita nggak bohong, kita itu pasti dimarahin orang tua. Terus nanti kita kayak nggak boleh lah main sama ini, terus kayak melarang gitu loh, kayak membatasi pertemanan. Terus nanti nggak jadi gaul dong. Kan di sini dari data wali kelas, Ya. nilai Anda turun di beberapa mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu apa Anda yang menurut Anda itu yang tidak Anda sukai? Iya sih Bu. Jadi kayak kalau pengaruh temen itu penting ya, tapi kadang kalau kita nggak mood gitu, jadi itu kita kayak ya udah ikut malas gitu. Menurut Ibu gimana ya biar apa nilainya tuh kembali bagus? Gimana ya, kalau keinginan dari diri kamu sendiri itu bagaimana untuk merubah diri kamu menjadi diri yang lebih baik daripada sekarang ini? Gimana ya Bu, jadi kayak bingung. Soalnya tuh kalau gak ngikutin teman, kita tuh kayak aduh nanti aku nggak punya teman, aduh nanti aku kesana sama siapa ya gitu loh. Kayak kalau Gen Z tuh kayaknya takut sendiri gitu loh Bu. Gimana ya Bu? Kalau perihal memilih teman, Iya. tapi banyak teman yang kita kan harus bisa memilih dan memilah teman mana yang menurut kita itu baik atau mana yang menurut kita itu membawa pengaruh buruk ke diri kita sendiri. Nah sedangkan kalau temenan sama yang Famous di sekolah atau famous di kelas gitu membawa apa ya? membawa happy sih Bu, kalau kayak gitu. Ya nggak sih kalau temenan sama, Iya sih. soalnya tuh kayak kalau orang famous tuh Biar dipandang lebih wow. nah selain itu kalau orang famous berarti dia itu orangnya seru, ya kan? Iya. Kalau nggak seru nggak mungkin dia famous, kecuali dia kayak cantik atau ganteng gitu. Terus
itu keinginanmu selanjutnya itu seperti apa untuk merubah diri? Oh, jadi itu dulu saya pernah kayak bikin jadwal gitu sih Bu. Jadwal kayak manajemen waktu biar jadi kayak jadi kayak kalau kita itu jadi setiap hari itu kayak dikasih jadwal gitu loh. Sebenarnya dari orang tua udah ngasih planning itu sih Bu. Jadi kayak ngasih aku jadwal. Nah itu kayak pagi bangun tidur, terus sekolah, terus habis sekolah terus les, terus dan lain-lain. Nah tapi berhubung ini ikutin teman, nah jadi itu jadwalnya jadi kayak rancu, nggak kepake lagi gitu loh. Jadi kayak sering juga kayak bolos les juga. Jadi ya gimana ya Bu biar saya itu kembali ke dulu lagi gitu loh. Tapi tanpa mengurangi teman gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau planningmu yang seperti itu bagus, tapi kamu juga harus bisa memilah teman. Maksudnya kalau bisa kamu menjadi pengaruh dari temanmu, bukan yang kamu terbawa pengaruh sama teman. Otomatis kan nanti kalau kamu membawa pengaruh baik, temanmu juga akan ngikut lah. Tapi gini, apa itu, kamu kalau membuat jadwal, kan sekarang nilaimu turun, jarang ngerjain tugas, jarang itu. Malam kamu kerja kelompok atau nugas bareng sama teman-teman, itu nggak masalah, sambil ngopi, sambil apa gitu. Tapi kalau saya ngasih apa namanya pengaruh baik, kayak teman-teman tuh ngajak apa namanya bolos Ya, terus akunya nolak, tapi teman-teman tuh apa sih, terus dia nggak mau nemenin aku lagi. Terus gimana dong Bu? berarti itu kamu nggak percaya sama diri sendiri juga. Kembali Kurangnya- lagi ke awal sih Bu, kalau aku tuh nggak bisa kalau nggak ada teman-teman. Jadi gini ya, kamu itu juga harus mempunyai percaya diri, terus harus mengatur manajemen waktu. Kalau bisa, kamu kalau emang itu teman kamu bawa pengaruh buruk, kamu bisa memilih teman yang lainnya yang membawa dampak positif. Seperti itu. Berarti ini gini deh, kalau teman-teman nggak mau temenan lagi sama aku, masih ada nggak ya Bu teman-teman yang mau temen sakit? Masih ada nggak ya Bu yang mau temenan sama aku? Soalnya tuh kayak dari diri aku sendiri tuh nggak bisa kalau nggak ada temennya, kayak susah gitu loh kalau mau ngelakuin sendiri. Masih. Soalnya di kelas itu kan satu kelas ada 30 anak ya. Terus kamu satu circle itu ada 5 orang. Yang 25 itu masih teman semua kan. Nah, kamu itu bisa memilah teman. Oh, aku kalau ikut yang ini nanti aku terbawa pengaruh yang buruk. Aku ikut ini, oh menjadi dampak positif di diri aku sendiri. Dan teman yang positif itu juga mendatangkan rasa percaya diri ke diri kita sendiri juga gitu. Tapi hal apa sih yang membuat Anda merasa kurangnya percaya diri untuk nggak bisa, aku nggak punya teman gitu, kayak insecure apa-apa gitu? Kalau insecure sih kayaknya enggak sih Bu, tapi kayak apa ya, kayak Rasa takut yang menghantui. iya, rasanya tuh kayak takut gitu loh kalau mau sendiri tuh. Jadi kayak
butuh banget temen. Tapi menurut kamu tadi loh yang saya sarankan ya, kalau memilah sama memilih teman tadi, menurut kamu itu gimana? Dari diri kamu itu bisa atau tidak? Soalnya kan gini, yang membawa keberuntungan di diri kamu sendiri, bukan orang lain. Yang menerima dampak positifnya itu kamu. Dari nilai kamu yang awalnya bagus, sekarang kok turun drastis gitu. Iya sih Bu. Kalau dipikir-pikir lagi tuh kayaknya emang terjerumusnya udah jauh banget. Kayaknya emang harus mulai dari nol lagi buat memperbaiki diri. Kira-kira biar bisa merubah merubah diri buat kembali ke awal tuh gimana ya? Jadi tuh biar kayak apa ya Bu, mau apa itu loh, mau mengikuti jadwal yang awal. Iya. Jadi kayak les lagi, terus jadi anak rajin lagi. Tapi sekarang kamu juga masih ikut les seperti itu? Kalau les masih sih, tapi kayak Jarang datang. Iya, jarang datang. Jadi itu teman-teman tuh pulang sekolah ngopi yuk. Ya udah ngopi. Kalau oh iya, jadi gini ya, planning kamu yang manajemen waktu tadi itu menurut saya udah bagus, namun itu juga harus datang dari diri kamu sendiri. Kamu harus punya niatan merubah diri, merubah semuanya, percaya diri, dan jangan terpengaruh sama orang lain. Kamu harus terus kamu itu jangan kayak merasa nggak punya temen yang baik itu masih banyak. Kamu tuh anak yang hebat, anak yang dulunya itu pintar, rajin gitu. Jadi semangat lagi, harus oh iya, terima kasih atas waktunya konseling hari ini. Kembali lagi pertemuan ke minggu depan. Saya ingin melihat perkembangan Anda seperti apa di minggu depan nanti. Baik. Makasih ya Bu sebelumnya. Ini kayaknya sangat berarti buat diri saya. Iya. Makasih Bu, sekarang dulu ya. Assalamualaikum. Ngarang cerita apa?